Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back to Integral Calculus. Kita bertemu kembali di mata kuliah Kalkulus Integral pada video yang kedua ini atau lecture yang kedua ini. Poinnya di sini kita akan membahas teknik integrasi ya. Tentang teknik integrasi itu ada beberapa ya yang sudah kita kenalkan untuk kita singgung pada pertemuan sebelumnya, dan untuk hari ini kita akan membahas the first ya. Jadi teknik yang pertama direct integration. Jadi teknik integrasi secara langsung. Sebelum kita melihat contoh-contohnya, latihan-latihannya, kita akan mereview briefly ya, secara singkat sebenarnya peran integral, kemudian basic knowledge dari integral itu seperti apa ya. Kita lihat di sini. Jadi teman-teman sekalian, seringkali di chemical processes, di proses-proses kimia, baik itu proses reaksi, terutama reaksi ya, kemudian kadang-kadang juga proses separasi, purifikasi dan seterusnya. Jadi untuk proses reaksi terutama itu ada banyak variabel yang berpengaruh terhadap proses itu ya. Artinya bagaimana? Jadi proses kimia itu contohnya reaksi itu ada reaktannya, ada inputnya, kemudian ada produknya. Inputnya itu kadang-kadang bukan hanya satu, ada A, kadang B, kadang C ya. Outputnya biasanya juga ada produk utamanya, ada produk samping ya, kemudian ada waste-nya, ada limbahnya dan seterusnya. Dan proses ini sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel suhu ya, tekanan. T1 P1 ini berarti tekanan, suhu masuk ke dalam unit reaksinya atau unit reaktornya, ini konsentrasinya, ini konversinya. T2 P2 ini berarti ketika keluar dari unitnya ya, T2 P2 C2. Jadi korelasi antara T1 P1 dengan T2 P2 dan X2, jadi antara variabel inputnya dan variabel outputnya ini seringkali dihubungkan ya, dihubungkan dalam sebuah dihubungkan dengan sebuah persamaan matematis ya. Dalam persamaan matematis ya. Kenapa persamaan matematis? Karena dengan persamaan matematis ini kita akan lebih mudah dan lebih pasti penyelesaiannya. Jadi ketika perubahan T1 P1 kemudian berapa T2 P2 nya ini, kalau dengan persamaan matematis akan lebih mungkin sedikit complicated ya, tetapi jelas. Kalau matematika itu ya 1 plus 1 ya 2 gitu ya. 4 plus 4 ya 8 gitu. Bukan tergantung, bukan begitu ya. Makanya proses-proses kimia ini nanti dikonversikan dalam bentuk persamaan matematika. Persamaan ini atau model matematika ini bisa dalam bentuk diferensial, bisa juga dalam integral ya. Jadi ketika kita menyelesaikan model ini, persamaan ini, pendekatannya bisa dua, bisa pendekatan diferensial atau bisa dengan pendekatan integral. Pada semester 1 ya, semester 1 barangkali saudara sudah belajar tentang kalkulus diferensial ya, kalkulus diferensial. Maka pada semester ini, sekarang ini saudara dikenalkan dengan kalkulus integral ya. Ya, ini adalah contoh sederhana bagaimana gambaran lebih detail dari apa yang kita bahas di slide sebelumnya ya, di slide nomor 3 ini. Nah, ini adalah reaktor ya, reaktor kimia, berbentuknya adalah pipe ya, bentuknya pipa. Ini adalah laju molnya, jadi mol per jam, kemudian ada reaksi di sini, ada sistemnya. Biasanya kita dengan pendekatan sistem. Kalau kita ingin mengamati sepanjang reaktor ini, maka dengan pendekatan matematis kita tidak perlu kemudian pengamatan dilakukan sepanjang tinggi atau panjang reaktor atau tinggi reaktor ya. Kalau cuma 30 cm nggak apa-apa ya, kalau sampai 10 meter. Nah, maka matematika akan membantu kita dengan
dengan pendekatan diferensial, ya, dengan pendekatan diferensial dan juga integral akan membantu kita mengkorelasikan antara variabel-variabel masuk reaktor keluar reaktor, ya, tanpa kemudian pengamatan sesuai dengan ketinggiannya, tapi cukup dengan melihat sebuah sistem. Misalnya sistem delta V ini adalah sistemnya, jadi perubahan volumenya. Jadi kalau di mungkin agak sulit dipahami untuk semester awal, tapi ini sekedar contoh bahwa integral diferensial itu basic dari chemical reaktor atau beberapa kinetika dalam reaksi kimia, ya. Jadi kalau ini sebuah reaktor bentuk pipa, kemudian ini sebagai fokus kita delta V, masuknya adalah FA atau FA0, yang keluarnya FA, di sini V plus delta V. Kenapa ya? Ini delta V, berarti di sebelah sini berarti ini input, ini output, ya. Berarti V plus delta V. Maka persamaan neraca massa, saya tidak tahu, belum tahu ya apakah semester 1, semester 2 sudah dikenalkan dengan neraca massa atau belum. Kalau belum, mungkin semester depan ya mungkin akan dikenalkan bagaimana kita menuliskan neraca. Ada input, ada dikurangi output, terus reaksi sama dengan akumulasi, ya, dan seterusnya. Nanti kita akan punya persamaan diferensial, dFA per dV sama dengan RA, ya. Nanti kalau bentuk integralnya V sama dengan integral FA atau dFA per min RA. Secara sederhana ini ingin kita tunjukkan bahwa diferensial integral ini menjadi fundamental sekali, jadi sangat penting untuk chemical reactor design, ya, dan juga di kinetika reaksi kimia. Ya, itu saja poinnya, ya. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita akan mereview apa itu integral. Sebenarnya integral itu apa? Ya. Karena ya, baik. Konsep dari integral atau seringkali disebut dengan antiderivatif, ya. Bagaimana penjelasannya? Jadi seperti ini. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, ya, kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat, ya, sembarang ini, maka turunannya atau diferensial dari fx dengan mudah kita tentukan fx, f aksen x-nya tentu saja ya turunannya 2x, kan gitu ya. Nah, turunannya x kuadrat jadi 2x. Ini kalau diferensial. Kalau proses ini kita balik, ya, kita balik inverted operation, kita balik, ya. Jadi f aksennya x, f aksen, atau kita tulis kembali dengan f kecil, bukan f besar, itu sama 2x, maka antiderivatifnya adalah, ya, kebalikannya, berarti x kuadrat. Balik, ya, sebelum didiferensialkan, ya. Bisa dipahami, ya. Jadi kalau x kuadrat kemudian didiferensialkan menjadi 2x, kemudian prosesnya kita balik 2x menuju x kuadrat, ini namanya antiderivatif. Nah, antiderivatif ini yang kita sebut dengan integral, ya. Jadi fx sebagai antiderivatif, ya, dari fx, f kecilnya. Jadi sederhananya, jadi kalau kita punya fx sama dengan 2x ataupun fungsi yang lain, ya, x kuadrat plus 7, fx sama dengan x kuadrat minus 10. Ini kalau kita turunkan masing-masing, x kuadrat ini turunannya f aksen x sama dengan 2x. Kalau x kuadrat plus 7 turunannya ya sama, turunannya tinggal 2x saja. X kuadrat minus 10 diferensialnya juga sama 2x. Nah, ini kalau kita lihat secara fungsi secara umum, yaitu x kuadrat plus c ini sembarang, ya, bisa plus 7 berapa atau minus 10 atau berapapun angkanya, ternyata diferensialnya atau turunannya memberikan nilai yang sama, ya, menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2x, ya. Nah, kita lihat di sini. Ini bentuk ini
Kalau didiferensialkan menghasilkan nilai yang sama, 2x semua. Padahal ini beda-beda ya. C-nya beda-beda. Ada plus 7, plus minus 10. Dari sini kemudian kita bisa ya menggarisbawahi ya prinsip ini. Jadi kalau antiderivatif ya, ini di prosesnya dibalik ya. Integral atau antiderivatif dari 2x dari 2x ini ya, semuanya ini sama dengan ini ya x kuadrat plus c ya. Antiderivatif atau integral dari 2x sama dengan x kuadrat plus c. Bisa dipahami ya sampai sini? Saya kira ini masih sederhana. Jadi sekali lagi, jadi kalau kita punya fungsi x kuadrat plus 0, x kuadrat plus 7, x kuadrat minus 10, atau plus c, berapapun nilai c-nya, maka ini kalau diturunkan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 2x. Artinya integral atau antiderivatif dari 2x adalah x kuadrat plus c. Ini kalau dituliskan dalam bentuk umum ya, bentuk umum secara umum, fx sama x pangkat n, bukan hanya 2 ya, pangkat 3 dan seterusnya, 5 dan seterusnya, maka antiderivatifnya atau integralnya sama dengan xn plus 1 dikalikan 1 per n plus 1, di mana syaratnya n-nya tidak sama dengan minus 1. Kalau n minus 1 ya di sini jadi 0 ya, nggak bisa diselesaikan. Jadi ini adalah persamaan umumnya ya, persamaan umumnya yang akan nanti terus kita pakai ya, persamaan umumnya dari persamaan antiderivatif atau integralnya ya. Jadi tinggal berapa pangkat x-nya, kemudian ditambahkan 1 dikalikan dengan 1/n plus 1-nya. Simbol dari integral atau antiderivatif ini adalah Leibniz. Ini bahasa Latin ya. Leibniz atau bentuknya seperti letter S ya. Atau sebetulnya seperti ini, letter S. Jadi fx sama dengan integral itu Leibniz ya. Letter S, fx dx, nulisnya begitu. Jadi kalau kita punya fungsi x pangkat n, jadi integral dari fx di mana fx-nya adalah x pangkat n begitu. Integral dari fx di mana fx-nya x pangkat n, maka hasilnya adalah 1 per n plus 1 xn plus 1 plus c gitu ya. Jadi persamaan ini persamaan 8 seperti persamaan integral indefinite. Artinya apa? Integral yang tidak tentu. Kenapa dikatakan tidak tentu? Karena di sini nilai c-nya ini bisa beragam ya, bukan satu nilai seperti yang sudah kita lihat di slide sebelumnya ini. Nilai c ini sembarang ya, 0, 7, 2 dan seterusnya ya. Ya, silakan dicermati dulu. Kalau ada yang belum clear nanti bisa direview ulang ya. Baik, sebelum kita melihat ke contoh-contohnya, ini semacam ya ringkasan dari apa yang sudah kita bahas di slide sebelumnya ya. Jadi korelasi antara integral dan diferensial. Jadi kalau kita punya fungsi fx ya, f kecil ya, fungsi sembarang, bisa x kuadrat plus 2 dan seterusnya. Kemudian didiferensialkan, diturunkan, kita simpelnya adalah f aksen x ya, diturunkan. Jadi kalau kemudian di antiderivatifnya atau di integralnya adalah fx ya. Jadi ini operasi yang terbalik ya, atau berkebalikannya, derivatif dan antiderivatif ya. Nah ini kita lihat ya, misalnya fungsi fx-nya 1, maka antiderivatif integralnya adalah x. Kenapa begitu? Karena turunan x adalah 1 gitu.
gitu ya. Kita punya fungsi 2x, fx-nya 2x, maka integralnya x kuadrat. Kenapa? Karena turunan atau diferensial dari x kuadrat adalah 2x. Gitu ya. Kalau kita punya fungsi x pangkat 3, misalnya di sini x pangkat 3, maka integralnya atau antiderivatifnya adalah 1/4 x pangkat 4. Kenapa? Karena ketika didiferensialkan ini menjadi ya, x pangkat 3 gitu. Cara mencarinya bagaimana? Ya, tadi dengan persamaan tadi. Ya, persamaan umum tadi, persamaan 8 tadi. Ya, n plus 1 kan gini tadi ya. X pangkat n plus 1 ya, plus c. Ini untuk integral tidak tentu ya. Saya kira ini sederhana dan mudah ya, dan kita akan melanjutkan dengan contoh-contoh ya, yang lebih dari sederhana dan sampai sedikit kompleks ya, di next video insyaallah.